Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke pembahasan video kami, bantu support channel kami dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Imam Sari Al-Sakathi rahimahullah. Orang-orang mengatakan bahwa Abul Hasan Sari bin Al-Mugholis Al-Sakathi adalah murid Ma'ruf Al-Karhi dan paman Junaid. Ia adalah seorang tokoh sufi yang terkemuka di kota Baghdad dan pernah mendapat tantangan dari Ahmad bin Hambal. Mula-mula ia mencari nafkah dengan berdagang barang-barang bekas dan ia meninggal pada tahun 253 Hijriah atau 867 Masehi dalam usia 98 tahun. Kehidupan Imam Sari Al-Sakathi. Sari Al-Sakathi adalah orang yang pertama kali mengajarkan kebenaran mistik dan konsep peleburan dalam sufi di kota Baghdad. Kebanyakan syaikh-syaikh sufi di negeri Irak adalah murid-murid Sari Al-Sakathi. Ia adalah paman Junaid dan murid Ma'ruf Al-Karhi. Ia juga pernah bertemu dengan Habib Al-Rai. Pada mulanya Sari Al-Sakathi tinggal di kota Baghdad di mana ia memiliki sebuah toko. Setiap hari jika hendak sholat, digantungkannya sebuah tirai di depan pintu tokonya. Pada suatu hari datanglah seseorang dari Gunung Luka mengunjunginya. Dengan menyibakkan tirai itu ia mengucapkan salam kepada Sari Al-Sakathi dan berkata, "Syaikh dari Gunung Luka mengirim salam kepadamu." Sari Al-Sakathi menyahut, "Si Syaikh hidup menyepi di atas gunung dan oleh karena itu jerih payahnya selama ini tidak bermanfaat. Seorang manusia harus bisa hidup di tengah keramaian dan mengkhusyukkan diri kepada Allah sehingga kita tidak pernah lupa kepadanya walau sesaat." Diriwayatkan, di dalam berdagang itu Sari Al-Sakathi tidak pernah mengambil keuntungan melebihi 5%. Pada suatu ketika Sari Al-Sakathi membeli buah badam atau almond seharga 60 dinar. Pada waktu harga buah badam sedang naik, seorang pedagang perantara datang menemui Sari Al-Sakathi. "Buah-buah badam ini hendak kujual." Sari Al-Sakathi berkata kepadanya, "Berapakah harganya?" Tanya si perantara. 66 dinar. Tetapi harga buah badam saat ini 90 dinar. Si perantara berkeberatan. "Sudah menjadi peraturan bagi diriku untuk tidak menarik keuntungan lebih dari 5%. Jawab Sari Al-Sakathi, "Dan aku tidak akan melanggar peraturanku sendiri. Dan aku pun tidak merasa pantas untuk menjualkan buah-buahmu dengan harga kurang dari 90 dinar, sahut si pedagang perantara. Akhirnya si perantara tidak jadi menjual buah-buahan Sari Al-Sakathi. Pada mulanya Sari Al-Sakathi menjual barang-barang bekas. Pada suatu hari pasar kota Baghdad terbakar. Pasar terbakar, orang-orang berteriak. Mendengar teriakan-teriakan itu berkatalah Sari Al-Sakathi, "Bebaslah aku sudah." Setelah api reda ternyata toko Sari Al-Sakathi tidak terlalap api. Ketika mendapatkan kenyataan ini Sari Al-Sakathi menyerahkan segala harta bendanya kepada orang-orang miskin. Kemudian ia mengambil jalan kesufian. "Apakah yang menyebabkan engkau menjalani kehidupan spiritual ini?" Seseorang bertanya kepada Sari Al-Sakathi. Dijawab, "Pada suatu hari Habib Al-Rai lewat di depan tokoku. Kepadanya kuberikan sesuatu untuk disampaikan kepada orang-orang miskin. Semoga Allah memberkahi engkau." Habib Al-Rai mendoakan diriku. Setelah ia mengucapkan doa itu dunia ini tidak menarik hatiku lagi. Keesokan harinya datanglah Ma'ruf Al-Karhi beserta seorang anak yatim. "Berikanlah pakaian untuk anak ini," pinta Ma'ruf kepadaku. Maka anak itu pun kuberi pakaian. Kemudian Ma'ruf berkata, "Semoga Allah membuat hatimu benci kepada dunia ini dan membebaskanmu dari pekerjaan ini. Karena kemakbulan doa Ma'ruf itulah aku bisa meninggalkan semua harta kekayaan di dunia ini." Sari Al-Sakathi dan seorang anggota istana pada suatu hari ketika Sari Al-Sakathi sedang memberikan ceramah. Salah seorang di antara sahabat-sahabat dekat Khalifah, Ahmad Yazid si juru tulis, lewat dengan pakaian kebesaran yang mewah diiringi oleh para hamba dan pelayan-pelayannya. "Tunggulah sebentar, aku hendak mendengarkan kata-katanya," kata Ahmad Yazid kepada para pengiringnya. "Kita telah mengunjungi berbagai tempat yang membosankan dan yang seharusnya tak perlu kita datangi." Ahmad Yazid pun masuk dan duduk mendengarkan ceramah Sari Al-Sakathi. Sari Al-Sakathi berkata, "Di antara ke-18.000 dunia itu tidak ada yang lebih lama daripada manusia, dan di antara semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang lebih mengingkari Allah daripada manusia. Bila ia baik, maka ia terlampau baik sehingga malaikat-malaikat sendiri iri kepadanya. Bila ia jahat,
Maka ia terlampau jahat sehingga setan sendiri malu untuk bersahabat dengannya. Alangkah mengherankan, manusia yang sedemikian lemah itu masih mengingkari Allah yang sedemikian perkasa. Kata-kata ini bagaikan anak panah dibiditkan Sari Al-Sakathi ke jantung Ahmad. Dia menangis dengan sedihnya, sehingga ia tak sadarkan diri. Setelah sadar ia masih menangis, Ahmad bangkit dan pulang ke rumahnya. Malam itu tak sesuatu pun yang dimakannya dan tak sepatah kata pun yang diucapkannya. Keesokan harinya dengan berjalan kaki, ia pun pergi pula ke tempat Sari Al-Sakathi berkhotbah. Ia gelisah dan wajahnya pucat. Ketika khotbah selesai ia pun pulang. Di hari yang ketiga, ia datang berjalan kaki. Ketika ceramah selesai ia menghampiri Sari Al-Sakathi. "Guru," ucap Ahmad, "kata-katamu telah mencekam hatiku dan membuat hatiku benci kepada dunia ini. Aku ingin meninggalkan dunia ini dan mengundurkan diri dari pergaulan ramai. Tunjukkanlah kepadaku jalan yang ditempuh para khalifah." "Jalan manakah yang engkau inginkan?" tanya Sari Al-Sakathi. "Jalan para sufi atau jalan hukum? Jalan yang ditempuh orang banyak atau jalan yang ditempuh oleh manusia-manusia pilihan? Tunjukkan kedua jalan itu kepadaku," Ahmad meminta kepada Sari Al-Sakathi. Maka berkatalah Sari Al-Sakathi, "Inilah jalan yang ditempuh orang banyak. Lakukanlah sholat 5 kali dalam sehari di belakang seorang imam, dan keluarkanlah zakat. Bila dalam bentuk uang, keluarkanlah setengah dinar dari setiap 20 dinar yang engkau miliki. Inilah jalan yang ditempuh oleh manusia-manusia pilihan. Berpalinglah dari dunia ini dan janganlah engkau terperosok ke dalam perangkap-perangkapnya. Jika kepadamu hendak diberikan sesuatu, janganlah terima." Demikianlah kedua jalan tersebut. Ahmad meninggalkan tempat itu dan mengembara ke padang belantara. Beberapa hari kemudian seorang perempuan tua yang berambut kusut dengan bekas luka-luka di pipinya datang menghadap Sari Al-Sakathi dan berkata, "Wahai imam kaum muslimin, aku mempunyai seorang putra yang masih remaja dan berwajah tampan. Pada suatu hari ia datang untuk mendengarkan khotbahmu dengan tertawa-tawa dan langkah yang gagah tetapi kemudian pulang dengan menangis dan meratap-ratap. Sudah beberapa hari ini ia tidak pulang dan aku tidak tahu kemana perginya. Hatiku sedih karena berpisah dari dia. Tolong lakukanlah sesuatu untuk diriku." Permohonan wanita tua itu menggugah hati Imam Sari Al-Sakathi. Maka berkatalah ia, "Janganlah bersedih. Ia dalam keadaan baik. Jika ia kembali, niscaya engkau akan kukabari. Ia telah meninggalkan dan berpaling dari dunia ini. Ia telah bertobat dengan sepenuh hatinya." Beberapa lama telah berlalu. Pada suatu malam, Ahmad kembali kepada Sari Al-Sakathi. Sari Al-Sakathi memerintahkan kepada pelayannya, "Kabarkanlah kepada ibunya." Kemudian ia memandang Ahmad. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan badannya yang jangkung kokoh bagaikan pohon cemara itu telah bungkuk. "Wahai guru yang budiman," Ahmad berkata kepada Sari Al-Sakathi, "karena engkau telah membimbingku ke dalam kedamaian dan telah mengeluarkan aku dari kegelapan, aku berdoa semoga Allah memberikan kedamaian dan menganugerahkan kebahagiaan kepadamu di dunia dan akhirat." Mereka sedang asyik berbincang-bincang ketika ibu dan istrinya Ahmad masuk. Mereka juga membawa putranya yang masih kecil. Ketika si ibu melihat Ahmad yang sudah berubah sekali keadaannya, ia pun menubruk dada Ahmad. Di kiri kanannya istrinya yang meratap-ratap dan anaknya yang menangis terseduh-seduh. Semua yang menyaksikan kejadian ini ikut terharu dan Sari Al-Sakathi sendiri pun tidak bisa menahan air matanya. Si anak merebahkan diri ke pangkuan ayahnya. Tetapi betapapun juga mereka membujuk, Ahmad tidak mau pulang ke rumah. "Wahai imam kaum muslimin," Ahmad berseru kepada Sari Al-Sakathi, "mengapa engkau mengabarkan kedatanganku ini kepada mereka? Mereka inilah yang akan meruntuhkan diriku." Sari Al-Sakathi menjawab, "Ibumu terus-menerus memohon sehingga akhirnya aku berjanji untuk mengabarkan kepadanya apabila engkau datang." Ketika Ahmad bersiap-siap hendak kembali ke padang pasir, istrinya meratap, "Belum lagi mati, engkau telah membuatku jadi janda dan putramu jadi yatim. Jika ia ingin bertemu dengan engkau, apakah yang akan kulakukan? Tidak ada jalan lain, bawalah anak ini olehmu." "Baiklah," jawab Ahmad.
Pakaian indah yang sedang dikenakan anaknya itu dilepaskannya dan digantinya dengan bulu domba. Kemudian ditaruhnya sebuah kantong uang ke tangan anak itu dan berkatalah ia kepada anak itu, "Sekarang pergilah engkau seorang diri." Melihat hal ini si istri menjerit, "Aku tidak sampai hati membiarkannya." Dan anak itu ditariknya ke dalam dekapannya. "Aku memberikan kuasa kepadamu," kata Ahmad kepada istrinya, "jika engkau menginginkan untuk menuntut perceraian." Maka kembalilah Ahmad ke padang belantara. Bertahun-tahun telah berlalu. Kemudian pada suatu malam, pada waktu sholat Isya, seseorang mendatangi Imam Sari Al-Sakathi di tempat kediamannya. Orang itu berkata kepada Sari Al-Sakathi, "Ahmad mengutus aku untuk menemui engkau. Ia berpesan, hidupku hampir berakhir. Tolonglah aku." Sari Al-Sakathi pergi ke tempat Ahmad. Ia menemukan Ahmad yang sedang terbaring di atas tanah di dalam sebuah pemakaman. Ia sedang menantikan saat-saat terakhirnya. Lidahnya masih bergerak-gerak. Sari Al-Sakathi mendengar bahwa Ahmad sedang membacakan ayat yang berbunyi, "Untuk yang seperti ini bekerjalah wahai para pekerja." Sari Al-Sakathi mengangkat kepalanya dari atas tanah, mengusapkan dan mendekapkan ke dadanya. Ahmad membuka matanya, terlihatlah olehnya sang syaikh, dan berkatalah ia, "Guru, engkau datang tepat pada waktunya. Hidupku akan berakhir sesaat lagi." Sesaat kemudian ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sambil menangis Sari Al-Sakathi kembali ke kota untuk menyelesaikan urusan-urusan Ahmad. Di dalam perjalanan ini ia menyaksikan orang ramai berbondong-bondong berjalan ke arah luar kota. "Hendak kemanakah kalian?" Sari Al-Sakathi bertanya kepada mereka. "Tidak tahukah engkau?" jawab mereka. "Kemarin malam terdengar sebuah seruan dari atas langit. Barang siapa ingin mensholatkan jenazah sahabat kesayangan Allah, pergilah ke pemakaman di Syunizia." Kejadian dan kisah mengenai Sari Al-Sakathi. Junaid meriwayatkan sebagai berikut, "Pada suatu hari aku mengunjungi Sari Al-Sakathi dan kujumpai ia sedang mencucurkan air mata. Aku bertanya kepadanya, 'Apakah yang telah terjadi?' Sari Al-Sakathi menjawab, 'Aku telah berniat bahwa malam ini aku hendak menggantungkan sekendi air untuk didinginkan. Di dalam mimpi aku bertemu dengan seorang bidadari. Aku bertanya, siapakah yang memilikinya, dan ia menjawab, aku adalah milik seseorang yang tidak mendinginkan air dengan menggantungkan kendi. Setelah itu si bidadari menghempaskan kendiku ke atas tanah. Saksikanlah olehmu sendiri. Kulihat pecahan-pecahan kendi yang berserakan di atas tanah. Pecahan-pecahan itu dibiarkan saja di situ untuk waktu yang lama." Dalam kisah lain Junaid meriwayatkan, "Pada suatu malam aku tertidur nyenyak. Ketika aku terjaga, batinku mendesak agar aku pergi ke Masjid Syunizia. Maka pergilah aku. Tetapi di depan masjid itu terlihatlah olehku seseorang yang berwajah sangat menakutkan. Aku menjadi takut. Orang itu menegurku, 'Junaid, takutkah engkau kepadaku?' 'Ya,' jawabku. 'Seandainya engkau mengenal Allah sebagaimana yang seharusnya, niscaya tak ada sesuatu pun yang engkau takutkan selain daripada Dia.' 'Siapakah engkau?' aku bertanya. 'Iblis,' jawabnya. 'Aku pernah ingin bertemu dengan engkau,' aku berkata kepadanya. 'Bagaimana engkau berpikir tentang aku, tanpa engkau sadari engkau lupa kepada Allah?' 'Apa tujuanmu ingin bertemu dengan aku?' tanya si iblis. 'Ingin kutanyakan kepadamu, apakah engkau bisa memperdaya orang-orang miskin?' 'Tidak,' jawab si iblis. 'Mengapakah demikian?' si iblis menjawab, 'Jika aku hendak menjerat mereka dengan harta kekayaan dunia, mereka lari ke akhirat. Jika aku hendak menjerat mereka dengan akhirat, mereka lari kepada Allah, dan di situ aku tidak bisa mengejar mereka lagi. Dapatkah engkau melihat manusia-manusia yang tak bisa engkau perdaya?' 'Ya, aku melihat mereka,' jawab si iblis. 'Dan jika mereka berada di dalam keadaan ekstase, dapatlah kulihat sumber keluh kesah mereka itu.' Setelah berkata demikian, si iblis menghilang. Aku masuk ke dalam masjid dan di sana kudapati Imam Sari Al-Sakathi yang sedang menukurkan kepala ke atas kedua lututnya. Dia telah berdusta, musuh Allah itu," Sari Al-Sakathi berkata sambil mengangkat kepalanya. Manusia-manusia seperti itu terlampau disayangi Allah untuk diperlihatkan kepada iblis.
Imam Sari Al-Sakathi memiliki seorang saudara perempuan yang pernah meminta izin untuk menyapu kamarnya namun ditolaknya. "Hidupku tidak pantas diperlakukan seperti itu," Sari Al-Sakathi berkata kepada saudara perempuannya itu. Pada suatu hari ia masuk kamar Imam Sari Al-Sakathi dan terlihatlah olehnya seorang wanita tua sedang menyapu. "Sari Al-Sakathi, dulu engkau tidak mengizinkan aku untuk mengurus dirimu, tetapi sekarang engkau membawa seseorang yang bukan sanak saudaramu?" Sari Al-Sakathi menjawab, "Jangan engkau salah sangka. Dia adalah penduduk alam kubur. Ia pernah jatuh cinta kepadaku, namun kutolak. Maka ia meminta izin kepada Allah yang Maha Besar untuk menyertai diriku, dan Allah memberikan tugas kepadanya untuk menyapu kamarku. Wallahu a'lam bishawab." Sumber, Kitab Tazkiratul Aulia, Al-Imam Fariduddin Attar rahimahullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.